teman-teman, selamat malam. Saya di sini lagi ngumpul dengan para pecandu film yang kebetulan kita sama-sama aktif di UKM Sahabat Pustaka. Hai Nino, hai Bu. Malam ini kita akan bahas tentang film-film recommended, karena beliau-beliau ini yang lagi sama kita sekarang adalah orang-orang yang banyak sekali menghabiskan waktu untuk nonton. Jadi nanti kita akan nanya-nanya film yang menurut teman-teman ini recommended untuk ditonton, terus kenapa gitu kan, atau mungkin ada bonus-bonus, mungkin kita akan bahas aktor juga dan lain sebagainya. Oke, mungkin yang pertama saya tanya ke Bung Victor nih. Kan Bung Victor ini dulu mulai dari mahasiswa, selain aktif di kayak organisasi-organisasi internal gitu kan, mungkinnya Bung Victor tentang film ini sudah jamak gitu diketahui, orang juga tahu semua tentang favoritnya Bung tentang film. Kalau dari Bung langsung aja misalkan, apa Bung? Kalau misalkan ada satu atau dua film terbaik yang ingin Bung rekomendasikan untuk ditonton teman-teman itu apa? Silakan. Kalau film itu kan banyak ya, jadi genrenya juga macam-macam. Tapi memang kalau menurut saya tuh film terbaik masih Forrest Gump lah. Forrest Gump yang pemainnya Tom Hanks itu ya? Masih Forrest Gump lah. Kenapa tuh film Forrest Gump? Forrest Gump itu kan punya selain dia punya piala Oscar ya, dia juga punya alur cerita yang sangat menarik, Inspiring banget ya, sangat menginspirasi orang, khususnya orang-orang yang dengan latar belakang berkebutuhan khusus seperti yang diperankan si Tom Hanks dalam film tersebut. Tapi kalau saya pribadi ada satu film yang justru ceritanya mungkin menurut banyak pengamat dan kritikus film nggak terlalu menarik gitu. Bahkan saya sering suruh teman-teman nonton, rekomendasikan, pasti nggak nemu sisi menarik. Ada kebanyakan. Itu filmnya Kevin Costner. Tapi menurut Bung spesial banget. Spesial banget film itu. Itu film apa tuh? Film Kevin Costner judulnya Dancing with the Wolves. Oh, yang film dulu tuh ya, yang klasik. Iya, dulu banget tuh film. Durasinya kan hampir 4 jam kan. Ya. Saya juga lumayan banyak nonton film tentang kehidupan Wild West Amerika ya, atau perang sipil waktu itu. Film yang berlatar belakang atau kisahnya diambil dari kisah Indian, orang Indian lawan orang Eropa yang datang ke Amerika. Geronimo. Suku Geronimo, suku Apache dan suku-suku yang lain itu. Di film ini yang luar biasa, si Kevin Costner ini dapat Oscar karena dia produser terbaik. Oh, berarti selain dia main film, Dia produser, dia sutradara, dia pemain. Nah, dia dapatnya waktu kategori produser terbaik. Kenapa film ini keren? Karena di situ di usia mudanya justru Kevin Costner itu menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang produser yang memang hebat. Nah, selain nantinya kita juga tahu bahwa Kevin Costner juga terlibat dalam banyak film yang hebat juga, termasuk film dengan Whitney Houston, film The Bodyguard, film The Bodyguard yang soundtracknya juga soundtrack terbaik. Jadi memang Kevin Costner ini punya sentuhan yang khas. Kalau teman-teman suka film, artinya kan suka film itu nggak dibatasin ya, dibatasin filmnya apa atau aktornya siapa. Kita mau meluaskan aja pemahaman kita dan wawasan kita tentang film, kita lama-lama akan keren gitu. terlebih kalau kita itu kan gini Bu, kalau di Sahabat Pustaka itu selain film sebagai seni yang dapat kita nikmati filmnya gitu kan, kita juga menjadikan film itu pembelajaran gitu kan. Banyak nilai-nilai, apalagi kalau sudah di kelas-kelas Hollywood kan mesti ada moral message yang ingin disampaikan. Dan kalau bukan orang yang sering nonton banget film, jarang tuh langsung bisa mau nonton filmnya Kevin Costner gitu kan, karena kan sekarang itu kan ini teman-teman tuh banyak nonton yang rekomendasi dari YouTube dan kan banyak yang terbaru. Film
Oke, keren sekali sih rekomendasi dari Bung Victor. Menurut saya apa ya, sense dari apa ya, standar penilaian Bung Victor tentang film itu sudah mendalam banget. Jadi sangat relevan untuk nanti kita jadikan acuan untuk teman-teman nonton gitu kan. Lebih kalau mereka yang sudah paham tentang value dari film yang ingin ditonton. Selanjutnya Ansori nih. Saya kenal Ansori itu 2014 itu memang dia itu seneng nonton film dan karena Ansori itu kan biasanya ini kayak punya genre khusus yang harus tonton kayak misteri dan lain-lain, jadi nggak umum gitu. Jadi mungkin kita direkomendasikan nonton film A gitu. Tapi Ansori punya ininya sendiri, punya seleranya sendiri untuk ditonton. Gimana Teh? Cerita ke kita dulu. Terima kasih. Film itu. Jadi emang ketertarikan saya ke film itu kan karena ini awalnya itu senang hal-hal yang berbau misteri, jadi kayak detektif. Ya dulu kan kalau kita kan masih kecil kan sering nonton Conan kayak gitu kan ya. Setiap tahu Conan kita cari siapa sih yang ngarang gitu kan. Akhirnya ya berkembang. Dari situ awalnya suka genre misteri. Jadi di samping saya emang karena suka sejarah, jadi pasti film-film yang bergenre history pasti saya sangat senang apapun itu. Kedua saya suka misteri ya karena mungkin dari kecil senang Conan kayak gitu. Nah tapi dari situ saya justru dapat film-film yang menurut saya itu apa ya, perlu saya rekomendasikan. Nah, kasih Teh. Jadi film misteri yang sampai sekarang saya rekomendasikan dan saya bangga karena merekomendasikan itu Invisible Guys. Kalau nggak salah film Spanyol. Invisible Guys itu film out of the box. Tamu yang tidak terlihat. Iya, jadi film itu sudah diadopsi ke India. Ada film Indianya diadopsi oleh orang India. Aktornya Bollywood, Amitabh Bachchan aktornya. Jadi di samping film itu ada film Setman kalau nggak salah. Clive Owen sama Denzel Washington. Itu istilahnya dua film misteri yang sampai sekarang saya itu bangga pernah merekomendasikan itu ke teman-teman. Tapi di samping itu justru film favorit saya, ada satu film yang memang film ini tidak akan saya pernah hapus, akan saya turunkan ke anak-anak saya. Apa itu? Wonderful Life. Aduh, jadi film ini sangat klasik. Film klasik, jadi film tahun 1930. Film yang sangat membosankan, tapi itu mana? Jadi kalau kita nonton film itu nggak tahu dari awal sampai akhir ini bagusnya sebelah mana. Karena gini, serunya tuh sini. Actingnya kaku, plotnya jelek, terus tambah lagi sinematik, background dan lain-lain itu bener-bener karena teknologinya masih belum memadai. Gak niat bikin film. Itu seangkatan nggak sama Bollywood? Kayaknya iya, kayaknya. Karena kan settingnya di Itali kalau nggak salah. Iya, jadi film itu emang bosenin banget. Tapi sampai sekarang itu film paling bernilai yang menurut saya wajib kita tonton. Jadi kan gini, kalau di modern kalau kita ingin nonton film yang memotivasi kita atau apa, kita pasti ke Pursuit of Happiness gitu ya, Will Smith. Pasti ke sana. Karena itu syarat nilai. Tapi kalau memang ingin lebih bernilai, Wonderful Life itu film yang nggak akan saya hapus sampai sekarang. Siapa tuh nilai-nilai itu? Justru saya malah nggak kenal tuh. Karena aktor dulu. Aktor sangat 1930 itu kan masih perang dunia pertama itu. Rambutnya masih pakai pomade. Bener, itu masih gitu. Pokoknya kaku banget, acting kaku, pokoknya semua kaku lah. Semua kan. Akhirnya saya kenalan sama ini sutradara. Nah, saya nemu filmnya dia kan gara-gara nonton Batman Begins. Jadi saya kenalan sama Christopher Nolan. Jadi Nolan ini istilahnya sutradara terbaik menurut saya sih. Menurut saya sutradara terbaik. Karena emang dia nggak mau ikut pasar, dia nggak perlu filmnya untuk laku atau enggak. Tapi yang penting dia bikin film, ya saya pinginnya dia aja. Nggak ngurus orang itu paham apa enggak malah. Jadi punya standarnya sendiri. Benar. Jadi saya itu awal nonton film ya itu Batman Begins.
Christopher Nolan ini menurut saya apa ya? Dia nggak pernah dapat ini sih, direktur terbaik di Oscar. Karena memang mungkin penilaian di Oscar ini kan bukan penilaian yang apa namanya, yang kompleks menurut saya. Karena mereka ini kan hanya melihat apa ya? Iya, melihat komersil. Nilai komersilnya sangat harus dilihat juga. Kalau mau seperti itu sebenarnya banyak film-film direktur yang legendaris yang harusnya menang, tapi bahkan nggak menang kan, ternyata kan nggak menang filmnya. Tapi kan ada juga itu kan yang penghargaan versi kritikus film. Iya, betul. Ada. Mungkin di situ justru Iya. film-film yang Justru ya di festival-festival gitu kan. Rating Festival itu film kan kadang ini. banyak dari kritikus film. Iya, Makanya kan iya. rata-rata tinggi, Nolan tuh mesti sudut tinggi. pandangnya kan beda. Sudut pandangnya. Yang terakhir nih Nino Bu ya, Yos Nino, Marcelino. Kebetulan Nino ini kan sebagai ketua UKM Sahabat Pustaka, terus pasti daya jelajah di dunia perfilman sudah Pasti luar pastilah. biasa. Kalau Ya, ini kita dong. sahabat pustaka pasti luar Ya, biasa. coba Nin, gimana Nin? Kamu coba ada film-film apa yang pernah berkesan sama kamu sampai akhirnya kamu jadikan tonton deh ini rekomendasi gitu kan? Apanya silakan, coba. Sebenarnya 11-12 tentang awalnya tadi. Jadi saya suka film-film yang Bukan 12-12. Itu kemarin. Saya kira judulnya itu. Suka genre yang misteri-misteri, teka-teki. Salah satunya yang bikin saya suka nonton film itu diawali dari Sherlock Holmes. Oh, yang mana? Packagingnya kan bagus. Robert Downey Jr. Oh, oke. Akhirnya dari situ saya suka mulai baca tentang Will Riddle atau hal yang teka-teki lah. Saya berangkat dari situ juga, akhirnya saya merasa bahwa Robert Downey Jr. ini menurut saya itu permainan emosinya bagus. Salah satu di film The Judge itu tentang hakim dan pengacara. Di situ permainan emosinya sangat kental untuk Robert Downey sendiri. Nanti kamu sering mainin emosi. Emosi cewek, emosi para gadis. Terus. Di film itu ya khususnya menceritakan seorang hakim yang si ayahnya dia itu hakim yang tua, terus terlibat kecelakaan, menabrak orang karena dia itu memegang teguh hukum. Ayahnya pengen diadili, sedangkan anaknya kan pengacara. Jadi mencoba untuk gimana caranya si ayah ini nggak kena jerat hukuman. Di situ sering cekcok, nggak mau kan si anak sama ayah ini bertengkar terus. Dan situ permainan emosi yang awalnya cuek-cuekan, di ending sangat dekat. Bahkan mandi itu dimandiin. Jadi yang saya suka di film itu khususnya itu tentang permainan emosinya. Dan iya, The Judge itu bisa teman-teman lihat buat istilahnya mungkin teman-teman yang sekarang jauh dengan keluarganya atau jauh dengan ayah atau memiliki hubungan yang kurang bagus dengan orang tua, bisa melihat Yang tidak mengucapkan selamat hari ayah sedunia. ya hari ibu aja Kemarin dari itu bisa dilihat. Sebenarnya masih banyak tapi yang menurut saya terkesan itu Top lah, top punya motor number one. itu aktornya kan yang jadi ini anak angkatnya Don Vito Corleone, yang pengacara itu. Aduh, Ya, siapa dia namanya ya? Iya. Bagus. Tom Hagen itu kan? Tom Hagen yang memerankan Tom Hagen dalam film Godfather. Pasti bagus. Pasti bagus. Kalau ada aktor-aktor kunci itu pasti bagus. Jadi apa namanya, kita kan yang sering nonton film itu pasti sudah punya kunci. Oh, ini biasanya ada ini pasti apa namanya, sutradaranya ini nih. Oh, nanti plot ceritanya nanti ininya kuat di sini. Yang terakhir nih bonus, saya ingin nanya ke Bung Victor, ke Ansori dan ke Nino, misalkan pilih satu aktor yang menurut teman-teman ini aktor favorit lah, dan kualitas apa yang membuat teman-teman ini memilih aktor itu. Itu ya, Bu ya. Kalau dari Bung Victor apa Bu? Sudah dapet tuh nama yang buat Bung Saya Victor? masih Kevin Costner. Kevin Costner. Masih Kevin Costner. Atau harus yang lain? Gak masalah, gak masalah. Kevin Costner. Ya, saya masih Kevin Costner. Kenapa tuh? Kevin Costner itu dia tenang. Mau filmnya dia jadi apa dia jadi tenang. Iya. Dia tenang, pembawaannya tenang. Ya mungkin
memerankan dia dirinya sendiri. Ya. Kalau sama ini yang Hachiko siapa tuh? Oh, itu Richard Gere. Iya. Itu kan ini kan Richard Gere lebih flamboyan, dia tampan dan betul memerankan seorang playboy biasanya sih playboy dia. Richard Gere lebih flamboyan, saya kurang suka. Mirip Pierce Brosnan deh. Kalau jadi playboy dia pasti mirip Pierce Brosnan ketika jadi James Bond. Richard Gere begini, nggak pernah kelihatan ini dekil dalam filmnya. Saya jarang lihat Richard Gere kelihatan dekil. Bahkan dalam filmnya waktu masih muda, Officer and Gentleman, dia juga masih rapi banget. Kalau si Kevin Costner ini pernah dekil juga, pernah elegan juga. Tapi itu Kevin Costner. Dan itulah Kevin Costner. Wah, keren banget. Oke, mantap. Dari Bung Victor tuh Kevin Costner gitu. Kita tonton film-filmnya. Ayo nonton deh. Dari Ansori, coba teh, gimana teh? Dari sekian banyak aktor tuh teh di dunia ini, Hollywood dan sebagainya. Saya tuh sering pindah-pindah aktor favorit karena ini ketika ada satu film menurut saya dia nggak maksimal, akhirnya mengurangi penilaiannya itu ya, reduksi gitu kan. Reduksi. Cuma emang yang total itu ada, menurut saya ada ini. Bukan total sih, menurut saya selalu kalau melihat dia di film selalu terbawa. Dalam artian si aktor ini bisa memerankan dengan baik tokoh tersebut. Itu Robert De Niro sama ini Christian Bale. Kalau Robert De Niro kan kita nggak usah menanyakan ya. Emang aktor udah kawan. Everybody knows kayak gitu. Everybody knows. Ya makanya kan kalau tanya gitu saya tuh pasti jawabnya umum karena emang yang ini. Kalau Robert De Niro harus nonton film Taxi Driver. Udah pasti sudah. Dia jadi orang congok kayak gini. Yang ceweknya diajak nonton film bokep di bioskop ya. Kencan pertama diajak nonton film bokep. Ya, tapi memang menarik banget sih. Itu mesti ya udah ya, aktor berkualitas gitu. Kalau misalkan bukan yang nyari-nyari banget gitu spesifik ya aktor berkualitas ya Robert De Niro. Nah ini ada yang menarik. Saya itu kan sering scroll IG kan, karena IG saya kan film, bola, ya gitu-gitu. Jadi ada scroll, itu ada video potongan film Casino Royale. Casino Royale, James Bond. Bukan. Casino Royale. Casino Royale James Bond ya. Dia jadi manajer kasino. Nah, scene yang ketika Robert De Niro ngerokok itu pasti viral itu. Emang apa namanya nggak ada sekeren Robert De Niro ngerokok itu, nggak ada orang sekeren. Ikonik, bener, ikonik. Apalagi kalau dia jadi mafia pasti ekspresinya itu kena banget. Kalau nggak percaya lihat ini film American Hustle ketika pertemuannya Christian Bale, terus apa tuh yang Bradley Cooper sama Robert De Niro satu meja. Aduh, itu ekspresinya mafia banget. Mafia senior. Jadi dia ekspresinya mafia banget. Jadi cara mereka ngadepin Robert De Niro juga ya tahu dia itu senior gitu. Itu sangat keren. Itu scene favorit. Dan bukan senior dari umur, memang senior dalam keaktoran. Dalam keaktoran khususnya film-film mafia. Bertema mafia. Emang dia kental banget lah. Kalau Robert De Niro kayak gitu. Kalau Christian Bale itu kan emang ketotalitasnya dia. Robert De Niro. Bahkan Robert De Niro setelah film dia jadi kurus banget bisa langsung jadi Batman. langsung jadi gempal banget. Iya. Wow, keren banget ya Robert De Niro dan Christian Bale kalau dari Ansori. Memang top banget di setiap actingnya, film-filmnya itu bagus banget. Terakhir nih ketua UKM nih, gimana ketua umum? Silakan. Ya. Siapa aktor yang buat kamu tuh jadi banget dapet? Sebenarnya masih sama sih, cuman masih sama Robert De Niro karena yang saya lihat itu ketika dia main film ekspresi wajahnya itu bisa menunjukkan ekspresinya gitu. Kayak nggak kebaca gitu, iya, dapat orang yang nonton tuh dapat. Nggak sekedar cuman berekspresi, dia bisa jadi asik ya, bisa bercanda, bisa sedih dan sebagainya. Kadang-kadang ada aktor itu yang kadang sedih tapi nggak bisa memaksimalkan kesedihannya gitu. Aktor Indonesia pasti. Yang kamu masuk film Indonesia kan? RCTI. Terbang tuh ya. Terus sama satu lagi, saya suka salah satu filmnya yang ini benar-benar
terkesannya keren banget di awal. Film Focus mainnya Will Smith. Aduh, ya kalau Will Smith nih. Kenapa kamu gak nyebut itu di awal gitu kan, di awal pertemuan gitu kan? Jadi kan kita bisa selesai bahasan gitu. Will Smith. Apa kualitas apa tuh kalau Will Smith menurut kamu? Salah satu aktor yang menurut saya total. Total. Dia bisa mainkan banyak peran. Bahkan kemarin bisa mainkan jadi jin di film Aladdin. Keren bagus itu. banget. Dia bisa nyanyi. Keren. Dia bisa banyak hal. Rap juga dia. Nge-rap dia, namanya rapper dia Bu ya. Nah, sekarang lagi dia buat project dengan Natio itu dia buat film Welcome to Art. Nah, itu ya, terbaru. Seriesnya dari National Geographic. Dan recommended ya. Recommended. Ngomong itu berarti recommended. Pemainnya bagus pasti filmnya bagus. Iya. Iya sih, memang saya lihat itu juga aktor bagus itu ini sangat mempengaruhi film itu kan, warna Salah film, satu kata corak. kunci juga untuk Karena kan tahu beliau film itu bagus apa. beliau ngambil kontra untuk film kan juga beliau sudah mempelajari kan. Itu mahal. mahal. Saya itu orang yang nggak begitu suka Marvel, tapi ketika The Suicide Squad itu ada Will Smith, saya nonton itu. Apalagi kan yang jadi Harley Quinn-nya itu kan Margot Robbie kan. Waduh. Dia langsung ganti baju di depan yang orang-orang itu kan. Keren. Oh, sinter favorit itu ganti baju. Aduh. You know lah, kita itu bahasan setelah ini dong. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Thank you banget atas obrolannya tentang film-film, karena memang saya sendiri, kita juga di UKM itu menyadari banget gitu pentingnya kita belajar melalui perfilman itu. Banyak kayak nilai-nilai apa sosialnya, terus life skill dan lain sebagainya untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Inspiring banget bisa dalam, selain untuk menghabiskan waktu, apalagi mesti di film itu ada entertainnya kan. Jadi selain kita bisa teredukasi gitu, terinspirasi, juga tidak bosan kalau nonton film. Oke, mungkin itu saja dari kita obrolan. Nanti kita akan bahas hal-hal lain yang lebih menarik lagi seputar dunia penalaran ya. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Selamat malam. Terima kasih teman-teman.